Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Karangploso, jamaah ingkang hadir di majelis, pengurus di wilayah Karangploso, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu pertolongan, syafaat dari Allah dengan bentuk baik secara jasmani maupun rohani. Kita dipertemukan Allah dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kami akan membahas terkait masalah kehancuran atas segala-galanya. Ya, sesuai tema. Oh wah ya, tepat ya. Hal itu tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kehancuran atas segala-galanya. Ini di dalam dunia manusia ada dua orang, ada dua kelompok. Hati seseorang ketika saat di dunia, ada satu kelompok di mana tidak mau bertemu Allah. Dia hanya ingin dan selalu terus-menerus bertemu selain Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia terus keinginannya
selalu bertemu dengan kemewahan duniawiyah atau disebut hayatat dunia. Hatinya disibukkan dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa menolongnya. Cuman dia menganggap bisa menolong. Waktu demi waktu dia habiskan seumur untuk bercinta, menyayangi, menyenangi, sehingga dengan bentuk dia menyayangi, menyenangi, itulah dia akan jatuh cinta padanya dan sulit untuk keluar dari belenggu cintanya dia terhadap hayatat dunia. Ingat, siapapun kita tatkala hati bermegah-megahan, berkasih sayang terus menerus terhadap selain Allah yang disebut sebagai kesenangan kehidupan duniawiyah, pasti dia akan lalai pada Allah. Tali antara rohaniyah dengan Allah secara otomatis lenyap alias putus. Tandanya kalau lenyap, hatimu akan selalu lalai pada Allah. Setiap detik pasti lalai. Yang kumaksud lalai, hatimu tidak akan pernah sambung, ingat dan sadar segala apa yang terjadi pada dirimu atau luar dirimu itu sebetulnya Allah yang berperan, tapi kau tidak sadar itu. Sampai kapan hal ini? Ya sampai sepanjang talimu itu putus. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau meninggal. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang hatinya ketika saat di dunia mendustakan, tidak mau bertemu Allah dikarenakan dia sibuk bertemu selain Allah. Secara manusiawi golongan yang seperti ini Bapak Ibu wajar, karena di dunia wajar. Secara jasmani kita memang di dunia ini memerlukan apa yang dibutuhkan jasmani. Jasmani haus, minum. Jasmani lapar, makan. Jasmani sakit, ke dokter, cari obat. Ini sudah logis. Dan ini tidak disalahkan karena undang-undang hukum syariat memang seperti itu. Jikalau kau lapar ya makan. Jika kau nggak punya uang ya kerja. Cuman di situ jangan israf. Allah membenci orang yang melampaui batas. Artinya melampaui batas bukan sugiye ditambah, bukan pangkate didawurno, bukan. Yang dimaksud melampaui batas adalah rohaniyahmu itu ikut mencintai dan bertemu berkasih mesra dengan hayatat dunia.
Ini yang nggak boleh. Ruhaniyah kita tetap harus bercinta dan bertemu terhadap Sang Khalik yang umat Islam secara syariat disebut Allah, dan Allah itu yo di saat di tengah-tengah semua apapun aktivitas. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadapi kondisi apapun di depanmu itu ada wajah Allah. Bahkan Nabi, mulai Nabi Adam, Rasul Adam sampai Muhammad cuman satu, berulang-ulang kali berganti Nabi, berganti Rasul, cuman satu yang didakwahkan secara ruhaniyah. Hanya satu yang ditekankan, hanya satu yang diembankan, hanya satu yang dirasulkan, yang diperintahkan untuk menyampaikan. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini belum ke ranah penghancuran. Ini saya giring dulu. Hanya ini yang diembankan setiap Rasul mulai Adam sampai Muhammad. Mengarahkan, mengajak ruhaniyahmu itu menghadap hidup. Menyembah, mengimani hanya terhadap laisa kamitslihi syai'un. Bahasa umum disebut Tuhan, bahasa syariat Islam disebut Allah, nggak ada yang lain secara ruhaniyah. Wajtanibut taghut, dan wajib meninggalkan iman selain Allah, apapun itu. Hanya itu. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan mati. Gimana? Pasti. Sadar atau Anda tidak sadar, pasti kita akan mati. Entah kapan jadwalnya pati, entah kapan giliran pati kita. Allah mematikan kullu nafsin dha'iqatul maut, macam-macam. Diwasilahkan, dilewatkan berbagai macam cara. Ada yang matinya itu karena serangan jantung, diabetes, apapun itu sudah hak Allah, terserah. Atau kaget ya, nggak pernah mendapatkan undian 1 miliar, uang 1 miliar nggak pernah menerima. Lah kok menerima, saking kagetnya jantungnya gak kuat, is dead. Bisa. Golongan pertama ini tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah sadar kalau dirinya selama ini tidak menyembah Allah, nggak sadar. Walaupun bahasa lesan mengatakan Allah, amantu billah, saya beriman pada Allah. Buktinya saya beriman
rukun-rukun iman saya laksanakan, tapi nggak sadar kalau secara ruhaniah dia itu belum menyembah Allah secara sebenarnya belum. Bagaimana mungkin Anda dikatakan menyembah Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut? Lah wong ajaran ruhaniah Anda yang disampaikan itu Anda akan lari dari itu, nggak mau bertemu Allah. Nggak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dia akan memahami bahwasanya kehancuran mutlak itu terjadi ketika saat hari kiamat. Secara syariat yang dia mengangan-angan sesuatu yang dia tidak tahu. Sedangkan di dunia ini sebelum kau meninggal mestinya harus melewati terlebih dahulu Anda itu dalam zona penghancuran total. Bapak Ibu, mengapa kita tidak sadar kalau kita sebetulnya tidak menyembah Allah yang sebenarnya? Karena itu memang dibikin oleh nafsu seperti itu dalam diri kita. Menganggap bahwasanya hayatat dunia itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Karena dia melihatnya dari sisi syariat, melihatnya dari sisi zahir, sisi makhluk. Siapapun lah Pak kita pasti seperti itu. Padahal maksud wajtanibut taghut kita harus tinggalkan selain Allah itu, karena selain Allah sesungguhnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan surat Maidah ayat berapa itu? 67 ya? 67 Heta 76 nggih, 76 enggak 67. 76 dengan 77. Sampaikan Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Heta, kamu kok masih tetap aja menyembah selain Allah. Yang selain Allah itu malah tidak bisa memunculkan sesuatu itu terhadap dirimu darraw wala naf'an. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan, mendatangkan terhadapmu mudarat atau manfaat. Mengapa kau masih tetap menyembah itu? Asbabun nuzul ayat ini muncul dikarenakan kondisi manusia rohaniahnya itu menolak ajaran dinul haq. Secara otomatis menolak, Pak. Karena apa? Dasarnya dia tidak mau bertemu Allah, dia hanya ingin bertemu selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Otomatis menganggap kita ketika saat patuh di dalam hukum syariah secara fisik, dosa-dosa kita terampuni Allah. Jangan dulu, jangan beranggapan dosa-dosa baik secara fisik maksiat kita, lebih-lebih secara ruhaniah syirik kita itu telah diampuni Allah. Tidak.
baca istighfar 1000 kali, dosamu nanti akan diampuni. Ntar dulu. Bagaimana mungkin kesalahan saya diampuni oleh si A, lawang saya kepada si A nggak pernah tahu, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah bertemu dan minta maaf. Saya dari rumah si A, saya minta maaf ya. Apa mungkin nggak diampuni? Nggak mungkin. Yes, muga-muga ae. Bahasa kula boleh muga-muga. Bagaimana mungkin Allah memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita secara maksiat jasmani lebih-lebih rohani. Lawang kita tidak pernah bertemu Allah minta maaf. Udah, sampai angan-angan sendiri. Sementara ajaran yang menghantarkan rohaniahmu untuk bisa bertemu Allah Anda tolak. Inilah kebodohan kita atas tipuan daya nafsu dalam diri kita. Lah nafsu kita memaesi, memberikan terka supaya kita menerka bahwasanya kita dalam posisi baik di mata Allah. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu maes-maesi, membisikkan terhadap dada kita terkait amaliyah kita supaya itu kita menganggap itu sudah baik di mata Allah. Contoh, kita sholat baik Pak nggih? Baik, jelas baik. Kita baca Quran baik. Kita sedekah zakat baik. Kita haji baik. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu membikin perkara itu supaya kita merasa apa yang kita lakukan itu baik di mata Allah. Lawang kita sudah merasa kalau kita yang melakukan itu aja sudah dikatakan takabur di mata Allah. Kita menduduki apa jabatan Allah? Jabatan Allah sebagai apa? Khalik, sebagai Tuhan. Kita duduki dengan bentuk kita merasa kita yang melakukan. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu membuat seperti itu Pak memangnya. Kita nggak sadar. Padahal kita sering mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Selain Allah yang disebut makhluk itu statusnya adalah la haula wala quwata. Sering kita membaca itu. Kalau manusia makhluk siapapun tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun atau kekuatan apapun kecuali illa billah, datangnya itu dari Allah. Itu sering kita baca tapi gak paham cara mengamalkannya, karena kita memang menolak ajaran dinut tauhid. Itu persoalannya. Kita tidak terasa kalau kita sebetulnya itu banyak di antara umat rohaniahnya itu merasa menjadi Tuhan. Hak-hak Allah, hak-hak Tuhan kita ambil. Subhanallah. Ini sampai kapan hal ini terjadi? Tergantung.
Tergantung kondisi kita masing-masing, barometernya adalah sadar atau tidak Anda mau terima ajaran Rasulullah di jalur tauhid, dinul haq atau tidak. Hanya itu. Sepanjang sejarah kami 23 tahun berdakwah seperti ini, yang paling susah melepaskan keakuan diri yang melakukan itu di kalangan masyarakat menengah ke atas. Terkait masalah kekayaan menengah ke atas, sulit melepaskan untuk tidak merasa memiliki. Susah. Isinya bantai. Kalangan ilmu berarti alim menengah ke atas. Apalagi sudah punya pengaruh, bahkan sudah viral di dunia maya, juga sudah viral di dunia fakta. Jadi nggak pernah sobomah, nggak pernah makan omah, makan di tengah undangan, sampai gak terkontrol diabetesnya naik. Ora ngerti kok sering kesemutan sih rek ngene. Tak jarno ae, bongkos saiki ya karepmu, bongkos sesuk karepmu. Tapi sang nyonya, kula niki kaget, kok ana dokter mlebu omah. Kula kinten tamu, tibake nyonya niku ngundang, disuruh ngambil darah kula. Mas saya kula piyambak mboten tahu purun diajak budal-budal teng dokter mboten pun. Mati saiki yo karepmu, mati sesuk yo karepmu, ngoten tok. Sing penting ning ngarep rezeki los. Tahu Bu, Pak, kula nate wedhus ndase sak kikile tak entekno dhewe. Ngoten niku rong dina iso ngalau ndas. Saking kula pingin ngestokake sing maringi ngoten lho. Ketepatan di rumah saya itu anak nggak arep, nggak mau, istri juga nggak mau, jadi tak ungkeri dhewe. Hasya Allah. Ternyata boleh makan apapun, tapi jangan berlebihan. Ndasi itu dintekno dhewe. Apalagi kalau sudah masuk utek wis gak adik ngecape. Allah ya Karim. Ya diambil, tak kira tamu, tak kula takoki. Wonten napa Bu? Wonten tiyang wedok kali. Kula angsal panggilan saking Bu niki, Dek. Oh nggih. Lah kok mundhut dom terusan. Wis terpaksa, Pak. Diambil, dibawa ke lab di rumah sakit Gadul sana. Akhirnya hasilnya diabetes meh 300. Jos. Akhirnya saran dokter suruh ninggalkan makanan bla 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 bla. Kawitan lemes. Iya Pak. Prinsipnya nyonya ngeten, sampai niki akeh sing butuhno. Ya boleh-boleh mawon, matek saiki, matek sisuk padha wae. Tapi cek rada suwe titik jare. Wis manut mawon. Manut mawon. Ya wis akhire nggih. Awak ya tambah enteng. Dari dulu kopi legi pahit, sekarang pahit. Ketularan wong Malang. Dhisik niku kula ngeten, Pak.
ningali jamaah Malang Karangploso. Piye rasane wong rokokan habis ngombe kopi gak ono rasa legine. Mek batin tok. Saiki ketularan. Nggih. Pun. Gak lido. Pun. Bapak Ibu wis kembali. Inilah yang Allah katakan di dalam satu Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Golongan hati yang ditutup oleh Allah dikarenakan banyak penyakit di dalam hati kita, sehingga hati kita itu gaib sampai kapanpun terhadap Allah. Alasannya apa? Allah mengunci, menutup karena innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iku Al-Baqarah ayat ndendekan niku. Itu kok ayat 7 ayat piro. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, kok kandani atau tidak Muhammad, kok tuturi atau tidak, kok kasih nasihat atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya akibatnya khatamallahu ala qulubihi, Allah menutup, mengunci hati yang seperti itu. Inilah yang sering kukatakan sebagai golongan ahli hijab. Barang siapa saat di dunia hatinya masih tergolong ahli hijab, maka di akhirat pun juga begitu gelaplah yang kita temui. Ini golongan yang pertama, golongan di mana saat di dunia tidak mau bertemu Allah, maunya bertemu selain Allah. Tidak mau beriman pada Allah, tapi beriman pada selain Allah. Sudah jelas memangnya secara syariat, air ini bisa menghilangkan rasa apa? Haus, bisa mendatangkan rasa segar, tapi kita mengapa tidak sadar bahwasanya air itu adalah makhluk, dan di dalam dan di luar air itu ada Allah yang selalu melimputi. Innahu bikulli syai'im muhit. Bahasa Quran ini ngeten Pak. Innahu, innahu sesungguhnya urib. Bahasa Islam Allah. Bahasa umum sesungguhnya Tuhan. Inilah penting kali kula wujudnya Tuhan, wujudnya Allah iki lho. Bukan udara loh ya, dan juga bukan oksigen. Ini paham ya? Ini ya di dalam ya di luar Anda. Sesungguhnya urip itu bikulli syai'in, ing dalam saben-saben suci iku mukhidun, melimputi. Oleh karena matamu, bahasa Indonesia toh, itu melihat mata dohir, ya boleh kosong. Yang terlihat adalah kosong. Sehingga matamu itu menerka, mengimani yang bisa menghilangkan rasa haus dan mendatangkan rasa seger, itu air. Kelihatannya airnya, bukan kelihatan Allahnya, karena kita melihat dengan mata fisik. Coba basirohmu, mata hatimu yang disebut ainul basiroh,
rasai, buat melihat. Iman itu buat melihat. Maka yang nyata, yang tampak, hakul mubin adalah sing kok terkokosong mau. Itulah wujudnya Allah. Allah cara menutupi hatinya orang-orang yang tidak mau bertemu Allah dengan cara ditutupi dengan air. Akhirnya kelihatannya yang diimani adalah air. Innahu sak temeni kosong iki lho Pak. Iku kosong. Bikulli syai'in muhit, melimputi atas segala hal apapun tanpa kecuali. Oke, tak masukkan pada sesuatu yang berbentuk lokalisasi. Orang berzina di hotel. Tahun baru biasa, WA, rondo-rondo kempling di WA. Ayo nang hotel. Terus nek ka hotel iku apa jenenge, Pak? Villa. Oke, hiburan bos. Coba Anda saya hadapkan pada sesuatu seperti itu. Mungkinkah Allah yang melimputi di situ? Wah, aku dereng sok menerima, Gus. Kalau selain hal-hal yang maksiat, aku masih bisa meyakini kalau di situ Allah. Tapi kalau sudah menyentuh pada orang yang berbuat maksiat, bagaimana? Yun sewu Pak, dek-dekan dhisik ayam. Iku terlalu tinggi, wow. Wong nyolong, orang mencuri. Si A punya barang dicuri si B. Si A tahu kalau yang mencuri itu si B. Bisakah si A mengatakan bahwasanya yang berbuat itu Allah? Kalau yang berbuat Allah berarti Allah mencuri. Mungkinkah Allah mencuri? Padahal Allah tidak butuh apa-apa. Nyun sewu. Bahasa mencuri itu kan alasannya sebab bukan miliknya. Nggih mboten? Oke. Lewat surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berkata, walillahi lan iku tetep kedue Allah. Apa al-masyriq perkara apa sing ana jagat timur, wal maghrib lan jagat barat. Kalau itu milik Allah, apa mungkin Allah itu mencuri? Gak mungkin. Hanya kita saja yang merasa memiliki. Itu loh. Akhirnya menuduh si B itu mencuri. Sakit dipaham, Pak? Jangan lantas kau mengatakan, oh berarti Allah mencuri ya. Dasmu ngono. Lah itu loh wae Allah, milik Allah. Bagaimana mungkin Allah itu mencuri? Lah itu miliknya. Kita aja yang merasa miliki, bukan milik kita. Oleh karena kita merasa meyakini itu hak milik kita, itulah Pak, akhirnya kita itu susah untuk keluar dari jeratan hawa nafsu. Yes. Ini sampai mati Pak, kita dalam posisi seperti ini. Sampai mati. Celaka kita akan rohaniah ini. Sudah kita sering diberikan satu kejadian yang supaya kita itu ingat bahwasanya itu bukan milik kita. Apa? Sering tetangga kita mati, yang dulu jaya mati, udah gak dibawa karena bukan miliknya. Akhirnya muncullah
barang warisan diwarisi orang lain, anak, istri. Harta yang kita kumpulkan, mobil-mobil mewah, toh pada akhirnya muspro, nggak bisa kita bawa. Kita sering diberikan Allah pelajaran, tetangga kita mati, dia jenderal pangkat 4, pangkat 5, mati, nggak dibawa. Kita sering dikasih Allah pelajaran, cuman kita yang nggak mudeng. Bahkan sampai Pak Mudin itu nalkin jenengan, sing urip sing ditalkin iku bukan sing matek. Sing mati sudah nggak ada kesempatan, nggak ada waktunya, sudah jenengan. Cuman diplesetkan bahasane Wak Mudin, ya fulan, koyok-koyok sing mati. Habis ini kau didatangi malaikat mungkar nakir, kau akan ditanya marabbuka, manabiyuka, kiblatuka, kitabuka dan lain sebagainya. Jawablah, jangan bergetar hatimu, jangan takut, jawablah Allahu Rabbi. Iku sebetulnya ngelingno jenengan Sri Ndang Bali nang Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Kalau kau mau kembali, Islammu akan sempurna. Selamatlah kau, pasrahmu akan sempurna. Lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini belum Anda lakukan, tsummalatun sorun, sampai meninggal kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Az-Zumar ayat 54 tadi. Sering Allah mengingatkan kita lewat ayat, lewat kejadian-kejadian. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikalau kau menghadapi ujian apapun, lekaslah kembali. Musibah iki nek di maknani secara syariat sing gak enak-enak. Lah ngoten nggih. Padahal musibah itu adalah enak gak enak sama ujian. Jikalau kau dihadapkan ujian oleh Allah, biar selamat, ya kembalilah pada Allah. Artinya sadaro ilingo, semua apapun yang terjadi, yang berlaku, yang berperan cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sampai mati ini kalau kita tidak mau lekas kembali, wis uzkur, ingatlah, yauma ing dalam satu dino. Moto nek wis umur 55 ya ngeten iki. Wis mboten napa-napa, men pateni. Malah penak dipateni. Oh ngaten. Ingatlah pada hari di mana natwi sama katoyis sijili lil kutub, yauma ing dalem siji dina iku natwi nggulung apa Pak? Ya sudah, dentekne lho, dihancurkan. Sapa Allah as-sama ing langit kata sijili lil kutub, seperti gulungi Gusti Allah dengan alat sing kanggo gulung kertas, koyok tergulungi kertas. Ini berarti penghancuran. Lah inilah yang mereka imani sing golongan pertama tadi.
penghancuran itu besok hari kiamat yang dimaksud semua digulung oleh Allah, dihabiskan. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan, wong meteng bayi gak kroso sebab kaget digawe watu jeruwot langsung bayine metu. Anak tidak tahu bapaknya, nggak tahu orang tuanya, orang tua tidak tahu anaknya, saking gubuhe, saking wedine, saking ketakutan, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Ini secara syariat disebut hari kiamat. Ini yang mereka pahami. Besok katanya begitu. Tapi bagi golongan yang kedua, golongan yang mau bertemu terhadap Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih, wa qala aidan wa man kana yarju liqa'a Allah, siapapun di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Nah ini Allah akan membimbingmu yang tadinya jenengan iku berpuluh tahun susah untuk bisa bertemu Allah karena pengajarannya pada saat dulu itu dengan bentuk isyarah dan juga secara khusus gak paham-paham. Allah akan membuka, memfutuh hatimu dengan mudahnya ilmu kau dapatkan, sekalipun Anda dapatnya dari YouTube. Awalnya lah ngaten nggih. Ayo ngomong enggak ngono. Mayoritas niku Pak. Kita berpuluh-puluh tahun tidak paham bagaimana caranya kita untuk bertemu Allah karena ilmunya terkesan ditutup-tutupi, manakala disampaikan hanya di tempat khusus dan itu pun memakai bahasa kinayah atau isyarah. Kita sebagai murid kowah-kowoh gak paham. Saya ngalami sendiri, sekarang sudah dibebaskan oleh Allah, dipermudah, bahkan dilewatkan YouTube. Ada yang bermakola gak sah kau ngaji di YouTube, beatmu gak sah, harus ketemu orangnya. Bos, mohon maaf bos, boleh bermakola siapapun, saya terima. Cuman kalau kita kembali kepada ayat ani'budullaha wajtanibut taghut, siapa yang membimbingmu sebetulnya? Makhluk? Bukan. Ya hidup di dalam hatimu sendiri, dalam dirimu sendiri. Kurang percayakah aku telah tuangkan ayat yang menegaskan bahwasanya yang membimbing kau itu bukan makhluk. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ini langsung Muhammad Rasulullah. Apa dikatakan di situ? Innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Ini Allah loh ini yang berkata. Iku la tahdi, ora bakal bisa bimbing, ora bakal bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, orang dekat kau. Loh, kok bisa? Nyatanya saya dapatnya dari Muhammad, kok bisa? Nah, Rasulullah gak membantah. Ketika saat dihadapkan ayat ini gak membantah. Nggih, ning jaba jero kula niki jenengan. Keumpama mboten jenengan ya ora iso. Lah ngoten nggih. Rasulullah. Tapi orang lain berkata, kok bisa? Itu Allah.
Wong nyatanya Muhammad yang kasih pelajaran aku, yang memberikan petunjuk aku, iku Muhammad. Oh ngono. Terus lantas siapa? Walakinnallaha, lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang aweh, kang diso aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang menghendaki sapa Allah ing man. Bukan Muhammad, tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Titik. Berarti maksudnya ayat yang tidak dikehendaki tidak akan pernah mendapatkan petunjuk hidayah. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu? Yang ku maksud petunjuk itu gini loh Pak. Hatimu sadar kalau semua makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu hatimu sadar kalau yang berbuat apa-apa itu cuman Allah atau Tuhan. Loh itu loh sing saya maksud, sadarmu itu, sadarnya hatimu itu seperti itu disebut dapat petunjuk. Sebab apa dia dikehendaki Allah? Terus golongan yang mana yang dikehendaki Allah? Yastami'unal qaul, karena dia itu tidak hanya mendengarkan ajaran Rasulullah, ajaran Allah yang diwasilahkan lewat Rasulullah yang disebut dinut tauhid ini. Tidak hanya dia mendengar, tapi dia wa aminu, dia beriman. Tidak hanya beriman, dia pun wayattabi'una aksanah, dia menjalankan kholwat, menjalankan zikirnya itu. Lah ini golongan yang aku yakin kok bukan jenengan sing dikehendaki, gak mungkin jenengan sampai di sini. Gak mungkin jenengan iku buka-buka YouTube ngaji tauhid, gak mungkin. Paling sing dibuka iku piye carane sugih, piye carane ndang nyaur bisa nyaur utang. Akhirnya ketemulah pengganda uang. Wis mahari semene anten ajur tambah led. Kadang-kadang gak seperti itu, buka nomor togel. Iki mungkin 1 ditambah, dikurangi, ditambah, kurangi, tambah. Ya iku jenenge wong adang gak mateng. Wong dadi lho Pak. Buka ditutup, dibuka ditutup. Wong masak gak mateng. Katut duitmu, modalmu habis ya, terus no. Kabeh ku kalahi teko entek. Nek wis entek lah wis. Allah ya Karim. Dah. Jikalau jenengan sudah sadar, sudah masuk di dalam golongan yang kedua, maka Anda akan nyun sewu, selalu dibimbing Allah dalam pengertian masalah kehancuran atas segala-galanya. Ternyata apa Pak? Yang dimaksud penghancuran atas segala-galanya adalah iman di dalam hatimu. Yang masih ada selain Allah itu dihancurkan. Makanya bahasa kinayah Allah di dalam syariat, kalau hari kiamat semuanya itu dihancurkan. Manusia, gunung, lautan, apapun habis. Tinggal Allah ambil malaikat Israfil. Israfil tiupen yang kedua serompetnya itu untuk membunuh dirimu. Ditiup pret. Akhirnya Israfil keterangannya tinggal Allah. Lupa kita serompete masih
Ada. Lagi gak dibahas orang PT. Dek wingi buat tahun baru. Bapak Ibu, jadi inilah maksud daripada hakikat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mataku goleki oh iki ya. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini ada asyhadu. Inilah maksud la ilaha itu, yang ada di dalam hatimu tidak ada Tuhan, terus kok adakan berupa selain Allah, itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu dihancurkan Allah. Asalnya saya beriman bahwasanya Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, air ini yang bisa mendatangkan rasa segar dan menghilangkan rasa haus. Asalnya gitu. Akhirnya dihancurkan Allah. Anda kan diperintahkan untuk berzikir sirul asror di tahapan pertama su'aul basirah. Itu penghancuran. La ilaha itu kan maknanya tidak ada Tuhan, toh Pak. Mengapa harus muncul nafi? Nafi artinya adalah pembersihan, meniadakan. Mengapa? Sebab kita mulai akil balik sampai kapanpun telah beriman selain Allah itu, mohon maaf, bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Sopo sing ngaji dik mambengi delondongi muklason. Loh, makhluk toh. Asalnya kita begitu. Kalau Anda berimannya terhadap makhluk, otomatis jatuh pujaanmu, jatuh pujianmu, jatuh penghambaanmu mesti terhadap makhluk. Estu, ini dihancurkan Allah. Des. Di golongan yang kedua loh ya, dihancurkan. Makanya nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha yang tadinya disebut hantu, disebut makhluk, dengan cara Anda berzikir itu. Akhirnya apapun selain daripada Allah itu sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, maka isbat, tetapkanlah illallah, kecuali Allah itu. Maksudnya adalah sesuatu di dalam itu yang kau mengatakan kosong tadi loh. Kalau sudah sampai di situ, maka disitulah Anda yang digolongkan oleh golongan waliullah, aulia Allah. Itulah golongan kekasih Allah. Inilah yang dimaksud sesungguhnya penghancuran atas segala hal apapun. Ya ini. Bukan besok dino kiamat, hari kiamat, ndak. Ini yang dimaksud sebetulnya. Ini akan ketemu dan percaya Anda tatkala itu tadi Anda menerima bimbingan langsung dari Allah ini, dan Anda melaksanakan apa yang petunjuk-petunjuk yang diberikan tadi. Lah, jikalau Anda mau seperti ini Bapak Ibu,
Allah tuangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung, bahagialah sopo al-mu'minuna, piro-piro wong sing beriman dan melaksanakan ini, fi sholatihim khosyi'un, di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Maksudnya sholatnya menghadapnya lewat berbagai aktivitas. Jadi yang ku maksud fi sholatihim khosyi'un, ketika Anda menghadapi perkara apapun, aktivitas apapun, ruhaniyahmu itu jatuhnya iman hanya pada Allah. Kalau saya tarik di dalam hukum syariat, baik ketika jasmaniyahmu itu melakukan sholat maupun aktivitas di luar sholat. Lah itu loh. Nggih niki lho sing kula maksud lam fisomalaha, tali yang tidak pernah putus. Sambung terus. Jasad ketemu istri, suami, anak, teman, senior atau siapapun, ruhaniyah tetap bertemu Allah. Tapi yo gak usah didohirno, tekon dica metuki Allah kalu. Sampeyan dohirno golongan sing nomor 1 mang, mohon maaf, golongan yang terbanyak ngamuk-ngamuk Pak. Mosok tegan niku Allah. Ngombe apa meng? Ngombe Allah. Sing ngombe Allah. Berarti awakmu Allah. Lah, gak bingung gak ngene iki. Bingung. Wis. Cukup di dalam hati. Tapi jikalau orang golongan pertama memohon siraman terkait napa sing sak jerone dina tauhid, minta jenengan ya aja mleki. Kasih ya, kasih. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Qala Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kau sudah tahu mana wujudnya Allah yang tadi sudah saya katakan, jangan jadi orang meleki, jangan jadi orang kikir manakala orang dekatmu atau siapapun yang bertanya, kasih tahu. Kalau dulu Pak mesti bilang gini para masayikh, jangan disampaikan pada orang lain, cukup dirimu sendiri. Anak bojomu saja nggak boleh kau kasih tak? Lah gitu Pak ya. Podo ning ngono. Podo. Beliau itu saking hati-hatinya supaya tidak turun kepada orang yang ingkar. Sebab kalau ini keterangan turun jatuh pada orang yang ingkar, akibatnya dia itu akan melawan dan berkata penyesatan. Itu. Padahal tidak tahu kalau sing bingung, sing tersesat itu kita sendiri. Nggak paham. Akhirnya jadi fitnah. Saking hati-hatinya. Kalau zaman sekarang sejak tahun 2014 prei koreng. Kok untal monggo, kok lepeh ya monggo, kok ilokno ya monggo. Los pokoknya. Wis, terserah. Lu jangan dikira saya sampai ke Malang iki ceritanya gak susah ta Pak. Lah, sejarah kisah saya Masya Allah Pak, dihukum 3 tahun ya tak lakoni kok, cuman diplesetno pasal yang lain gitu aja. Diusir dari kampung ya saya terima, saya hadapi. Udah dikira penak ngutah kaitan lah.
Sekarang aja jenengan melihat mengira wus enak ya Gus viral ndasmu ngono tambah kaisok turu. Loh WA aku loh satu hari satu malam 2000 lebih yang harus saya jawab lah wis apa sih ini. Tapi ya tetap saya tidak bersuudon ndak, tetap saya layani walaupun itu ketunda lah. Saya sendiri tak siasati kan, jadi waktu jawab tak pateni biar sing tak jawab garuh. Kalau sudah selesai tak buka, tak ono seret krotok wis gak katik gerimis Pak grotok wis ya wis leren dhisik kok pateni mana jawab lagi. Makanya jangan heran Gusi kok saiki nomor WA-nya kok sering off. Tondone nguniku aku jawab bos ngeten lho. Tak jawab keadaan on. Satu jawab selesai 5 datang. Kapan marine? Gak mari-mari pun. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh bahagialah kau. Sebelum datang kematian itu kau sudah menghancurkan semua apa iman dalam dadamu selain Allah. Sehingga yang ada adalah aku Allah dalam hatimu. Semuanya. Kau beraktivitas apapun, akunya Allah. Yang ada iman di dalam dirimu. Dirimu sudah tiada, sudah fana. Inilah maksudnya, makanya asyhadu itu adalah isyarah debno wajah ruhmu terhadap wajah Allah itu. Ngaten lho. Ini wajah tu wajia. Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang melimputi segala hal apapun, yang menguasai segala hal apapun, yang menciptakan segala hal apapun. Ada di situ. Sampai Allah dawuh terhadap Muhammad terkait status Allah, kondisi di manakah Allah itu. Sampai Allah tego ngomong ngeten Pak. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku ini di mana, katakan inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Tapi nak rasenggolan, sebab sing disenggol wis gak ada. Wis Anda sudah tiada. Itu akan paham Anda. Makanya tadi saya katakan wujudnya Allah iku cah, ini lecah, dan ini ada di dalam atau di luar dirimu. Kalau sudah kau kefanaan, maka sudah tidak ada di dalam, sudah tidak ada di luar, karena dirimu sudah tidak ada. Bahasa awal, bahasa akhir, bahasa dohir, bahasa batin sudah nggak ada, karena yang ada hanya aku Allah. Udah. Kondisi yang seperti ini Anda akan gila. Anda akan gila. Gila bahasa umum, kalau bahasa Quran majnun. Bahasa yang sederhana, Anda akan mencintai hanya Allah. Ngono lho bahasane. Bukan gila sing tak maksud nyelulun embong-embong ruwe-ruwe, bukan. Gila yang ku maksud tidak ada yang kau cintai kecuali Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kau melakukan hal ini, yuhbib, kata Allah Ali Imran 31, yuhbib, cintamu akan diterima oleh Allah, karena cinta selain Allah dalam hatimu sudah kau lepaskan, sudah kau hancurkan. Cintamu cuman pada istrimu,
pada suamimu. Tidak ada cinta yang lain. Makanya wong Jawa ngarani garwa singkate sigare nyawa. Lho ngoten lho. Udah. Itu toh cinta sejati itu maksudnya. Jadi rondo kempling ilang, rondo teles ilang, apa maneh rondo tuwe ilang. Yang ada adalah adinda yang tersayang. Lah ngoten nggih. Iki bahasa lagu, Pak. Bahasa ruhaniah jenengan hanya Allah lah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus jikalau saya sudah duduk di situ, ketika saat menghadapi kondisi apapun sikon bagaimana? Wong itu saya masih di dunia. Saya juga masih butuh uang, butuh makan, butuh minum, butuh istri, suami, butuh anak dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dunia. Bagaimana ketika saat saya dihadapkan kondisi seperti itu? Ingat, Allah memberikan satu petunjuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnatun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa ilaina turja'un. Itu sistemnya. Ingat, apa yang dihadapkan Anda, apakah situasi enak gak enak, elek utawa apik, linabluwakum, iku ujian. Isinya ujian, hatimu iman pada siapa? Pada Allah yang menguasai ataukah selain Allah yang menguasai? Nah, Bapak Ibu, apakah ini tidak tabrakan dengan ayat yang mengatakan baik dari Allah, jelek dari nafsu sendiri? Enggak, Pak, enggak tabrakan. Itu untuk mencucikan akalmu supaya paham sebenarnya yang berkuasa baik jelek maupun baik itu adalah Allah. Itu akan paham manakala hati kita jatuh pada dinut tauhid, baru paham, gak protes lagi. Sebab di dalam dinut tauhid manakala masih muncul dua, kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsu dalam dirimu sendiri, maka ada pangeran luru bulian, ada penguasa ganda. Berarti kita masih menyekutukan Allah. Terus bagaimana caranya tidak menyekutukan? Iki air wis anggap air yang menyehatkan. Ini baygon. Tahu baygon ya? Teudan. Memang Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita melihat makhluknya baygon dan air, mesti jatuhnya iman kita pada makhluk yang bisa memberikan manfaat seger, yang mendatangkan mudarat kematian, gitu, sakit. Tapi coba lihatlah yang sebenar-benarnya, siapa yang menguasai dalam kematian, yang menguasai dalam baygon, yang menguasai dalam air, siapa? Kembalilah pada satu ayat, innahu bikulli syai'in muhit. Kembalilah pada ayat yang Allah katakan, la haula wala quwata illa billah. Berarti kita masuk ke wilayah ruhaniyah, wilayah tauhid baru. Oh iya ya.
Kalau nggak ada Allah ya nggak bisa. Terus lantas mengapa Allah kok membuat wasilah lewat air dan baygon? Jawabannya cuma satu, karena kau masih di dunia si basaria, masih basaria, kita manusia. Makanya dihadapkan sifat basaria logika, yaitu. Cuman jangan duduk di situ hatimu, cukup logikamu aja. Hatimu itu harus hanya pada Allah, pada Allah. Wa ilaina turja'un. Kalau itu ujian, kau akan bisa lolos dari ujian itu manakala hatimu beriman pada Allah. Wa ilaina turja'un. Ingat, kau akan dikembalikan pada Allah. Kembalilah kau pada Allah. Artinya jangan melihat syarri wal khairi, jangan melihat baik dan jeleknya, jangan melihat jelek dan baiknya, jangan. Karena jelek dan baik itu perilaku masih disebut makhluk. Lihatlah sirul asrornya, rahasia di dalamnya. Siapa? Allah. Baru jenengan akan aman. Inilah caranya jenengan untuk bisa bertahan sampai mati, imanmu tetap tidak kidroh, maka wa ilaina turja'un, kau kembali pada Allah. Wa qala aidon in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Artinya imanmu itu harus kembali pada urip. Bundelane, benang merahnya itu ada di sirul asror. Itu Pak, dzikir sirul asror itu benang merah. Syariat tanpa sirul asror nggak bisa. Thariqah tanpa sirul asror nggak bisa wusul, nggak bisa ketemu Allah, kembali kepada Allah, nggak bisa. Berarti nggak bisa menghancurkan iman selain Allah. Padahal wajib hukumnya Anda di dunia ini menghancurkan seluruh apapun selain Allah. Selain Allah. Kalau niki wong pangkat pi oleh cara ngilangi. Cukup dalam hatimu, jangan merasa memiliki kau. Yang memiliki adalah Allah. Buktinya pasti kau tinggalkan. Entah meninggalkannya itu dengan cara sudah habis masa jabatanmu, atau kau bongkok, atau kau meninggal. Udah, itu caranya. Jadi solusi kalau kita sudah paham, sudah duduk di wilayah itsbat pada Allah, wa ilaina turja'un. Ujian apapun yang dihadapkan, jangan melihat ujiannya, jangan melihat makhluknya, lihatlah hanya Allahnya. Dengan cara jatuhkan imanmu hanya pada urip yang berperan, jangan siapa-siapa. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang ujian itu innama amwalukum wa auladukum fitnah, diuji lewat anak supaya kita neraka iku kelakuane anak. Kadang juga istri, kadang juga suami. Lu nek jenengan tidak selalu memegang bil urwatil wuthqa, memegang tali Allah ini, mohon maaf Pak. Kalau kita tidak berpegang teguh tali Allah ini, iman rasa ini, jatuh. Tapi jatuh Anda manakala tanpa kau sengaja, wala bagin wala atin innallaha ghafurur, karena itu sebagai prosesmu untuk kesempurnaan dalam kemakrifatan di makom jam'i, makom maksum. Kalau kita bicara maksum, yo maklum Pak, setiap detik selalu koneksi. Lah
kita masih di makom fana'ul musyahadah atau musyahadatul kamil. Yes maklum, dan itu nggak salah dan itu logis karena sepandai-pandai tupai melompat suatu saat jatuh juga, tapi jatuhnya itu gak diinginkan, gak ingin jatuh. Sampai takut tupai lah, nggak mungkin ingin jatuh, apalagi dikejar anjing, gak pingin jatuh, tapi Allah jatuhkan. Berarti kalau Anda sadar yang menjatuhkan Anda itu adalah Allah, berarti Anda bukan berarti tidak zikir, itulah Anda zikir. Lali hati kita pada Allah, tapi kita sadar kalau yang melalaikan itu Allah, berarti itu bukan lalai, ya itulah zikir. Berarti Anda ingat, sadar. Suatu saat kita memang dihadapkan dengan kondisi seperti itu, Pak. Digodalah kita, diujilah oleh Allah lewat istri, padahal istri kita sudah kita wanti-wanti, "Ma, nanti jam 7 saya dibangunkan ya, sebab 7:30 saya ada tugas." "Oh, penting, Ma." "Oh iya." Lah kok mama ini melok keturun. Masakan durung mateng, mamane sik melungker. Kepegelen, Pak. Kepegelen. Mari rewang bu di kepegelen. Malah jam 8 digugah, ngamuk-ngamuk. Udah. Iya. Sama ibunya juga begitu. Kita kalkulasi kita dalam satu bulan kebutuhan kita untuk bla 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 jumlahnya 3 juta. Lah kok kasih belanja 300 ribu. Jadi antara in dengan out gak imbang, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau mama sini sih enggak gitu, ya dah, enggak. Mama sini, mama sana sih ngeroweng kayak gitu. Kalau mama sini sam'an wa ta'atan. Yes. Ayem hati karena melihat Allahnya yang ngasih. Matur suwun. Kalau kita tidak libatkan hati kepada Allah, tidak kembali pada Allah, siapapun lah Pak, mesti muring-muring, mesti amarah, mesti ganjel nih ngati, ganjel banget. Lewat ajaran ini biar ganjelan-ganjelan dalam hati kita yang selalu menggerogoti hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kesadaran hatimu, hanya ingat pada Allah lah, hatimu akan damai. Berarti Andalah yang dimaksud seseorang yang telah kefanaan, kehancuran atas segala-galanya. Sugih yo gak rumangsa awake sugih, pangkat yo gak rumangsa awake pangkat, apapun tidak merasa memiliki, justru di dalam hati adalah semua milik Allah. Ngomong gampang, biasanya ngoten, ya dah. Tapi mungguh jenengan aku yakin laku yo semudah jenengan ngomong, karena sudah tahu. Bahasa ngomong gampang ngelakoni angel itu cuman kanggo orang-orang ahli hijab. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Lu jelas. Sebagian besar manusia itu beriman, berkata beriman kepadamu Muhammad, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi wa mahum bimu'minin, katakan Muhammad, kau biar tahu ya, saya kasih tahu kata Allah, wa mahum bimu'minin, sebetulnya mereka itu tidak beriman.
Buktinya mana? Hati kita masih merasa atau mengimani air ini bisa mendatangkan manfaat. Baygon ini mendatangkan mudor. Lah itulah bukti. Oh kok gak bojoku kerjane giat, gak 3 juta bos. Lah dia beriman yang aweh, yang kasih kebutuhan itu suami. Hati beriman terhadap itu karena kesedot atau ketarik oleh fisik. Itu tadi imannya fisik. Padahal tidak kau sadari di dalam suamimu itu ada Allah. Tanpa itu nggak akan pernah bisa memberikan 3 juta. Nggak akan. Tanpa itu suamimu nggak bisa nyapo-nyapo. Hakikati kita itu kalau sudah sampai di situ Pak, itu loh Pak, seperti patung gitu loh. Seperti patung. Lah, bagi orang yang sudah masuk di wilayah musyahadah ini, ngapunten, walaupun nyun sewu, hati ini sudah gelap, gelap atau sepi dengan urusan dunia, anteng hatinya. Justru keantengan hati itu di saat seperti itu. Walaupun jasmaniah jenengan ini dalam keadaan miskin, tetap hatimu akan damai. Berarti sudah tidak ada dunia, tidak ada selain Allah. Artinya Bapak Ibu, di tengah malam yang seperti gelap ini, sepi sunyi, tapi indah. Di belakang kegelapan malam itu ada keindahan. Apa? Bintang akhirnya kelihatan, bulan kelihatan. Indah toh Pak ya? Indah. Walaupun di siang hari, artinya apa Pak? Jenengan kalau sudah di wilayah sadar diri, imannya hanya pada Allah, sugih gak sugih, pangkat gak pangkat, itu mungguh hati sampai tidak bisa menjadikan penghalang kepada Allah, karena itu semuanya sudah hancur dalam hatimu, sudah tidak kau imani, imanmu hanya pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan, ada 2 golongan, dia di dunia sampai mati dia belum mengalami kehancuran, tapi ketika saat dia meninggal barulah dia sadar kehancuran yang sebenarnya, dan di situ sudah tidak ada waktu untuk bertobat karena pintu tobat sudah ditutup. Satu, inilah golongan yang merugi. Yang kedua, golongan yang sudah menghancurkan iman selain Allah di dalam hatinya. Berarti jenenganlah golongan yang mengikuti jalur dari apa yang telah ditekankan oleh para rasul tentang dinul haq ini. Dan disitulah mengarahkan hatimu untuk memusnahkan, menghancurkan atas segala apapun. Kalau itu sudah selesai, maka muncullah, nyatalah hakul mubinlah Allah itu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Maka nyatalah Allah. Lah, siapa yang sudah di wilayah ini sebelum meninggal, mesti bahasa syariat mati nih husnul khotimah, mesti. Tidak memakai la'allah, mudah-mudahan tidak, karena Anda sudah mendapatkan status hukum pasti. Bahasa wong ning penjara, ning pengadilan sudah ingkrah, Anda sudah punya status hukum itu. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang sangat sederhana dan sangat mulia ini, bukannya saya mengajak ya, saya menyerukan, menawarkan atas sisa hidup Anda ya,
sisa umur Anda. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.